Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys bersama saya Ayub Channel. Jadi pada video kali ini saya kedatangan LED TV Samsung. Ini 32 inci. Jadi kasusnya TV ini tidak bisa hidup, tidak bisa nyala guys. Indikator power sama sekali tidak menyala ketika dicolok listrik. Oke, jadi prediksi saya ini antara power supply dan mainboard guys ya. Jadi saya akan coba bongkar dulu, kemudian kita lihat power supply-nya. Kita periksa power supply dulu. Oke guys, jadi di sini saya sudah bongkar semua bautnya ya. Ini baut semua keliling, kakinya dulu pertama kita lepas, setelah itu baut-bautnya. Oke, sekarang kita akan buka covernya. Oke, ini dia power supply-nya guys. Jadi ini yang paling pertama kita akan cek, karena menyangkut power tidak ada sama sekali yang nyala ketika dipasang ke listrik. Oke, kita akan periksa dulu power supply-nya guys. Jadi ini langsung saja kita lepas dulu. Oke. Ini kita akan periksa guys. Oke, kita akan periksa dulu. Yang pertama adalah pemeriksaan sekring. Oke, ini sekringnya. Oke, sekring bagus. Kemudian kita periksa jalur-jalur bagian bawah. Kita lihat guys, ini sekringnya goyang-goyang guys ya. Ini kakinya terangkat guys. Sekringnya bagus tapi terangkat kakinya. Jadi kita perlu solder.
Jadi sekarang ini saya sementara colok ke listrik guys ya. Oke, tegangan ada ya. Oke guys. Tegangan elko bagus guys ya. Oke guys, jadi setelah saya ukur ini, di sini ada 13 volt ketentuan. Namun setelah saya cek tidak ada keluar guys. Tidak ada tegangan ya. Berarti ini masih kita perlu periksa. Oke, saya lepas dulu. Jadi di sini harus ada keluar 13 volt guys ya ini. Tapi tadi tidak ada ketika saya periksa. Nah, sekarang kita periksa bagian sini. Wah, ini dia guys. Ternyata diodanya yang korslet guys ya ini. Ini dioda short. Jadi dioda sini short ini. Ini dia diodanya guys. Ini short ya. Jadi secara otomatis auto protect bekerja sehingga tegangan tidak keluar. Sekarang kita akan cabut ini. Oke, jadi hanya satu yang korslet ya. Ini. Yang ini belum. Ini tidak rusak. Oke. Jadi cuma satu yang korslet guys. Ini harus kita ganti. Tipenya LT6 SBS 5150. Oke, jadi ini kita bisa pasang.
karena ini tidak rusak. Untuk pemasangan dioda guys, jangan sampai terbalik ya, ini garis putih sesuai dengan gambar atau lihat skema. Oke guys, jadi saya tidak dapat persisnya ya, tapi di sini saya dapat SB540. Ini 5 ampere juga, cuma 40 volt. Sedangkan yang bawaannya itu SB 5150 5 ampere 150 volt. Sedangkan ini 40 volt. Tapi kita lihat output itu cuma 13 volt ya. Jadi ini bisa kita pakai. Yang penting 5 ampere juga guys. Oke, kita akan pasang ini. Oke guys, jadi sekarang kita akan coba. Kita ukur dulu kembali guys ya. Oke, kita akan coba pasang. Semoga sudah cocok ya. Nah, lampunya nyala guys. Oke, power juga tadi suaranya bunyi. Mati lagi guys, kita periksa kembali. Koslet lagi guys. Oke guys, jadi di sini saya sudah ganti lagi diodanya. Saya cari tadi di rangkaian-rangkaian bekas ya. Yang saya dapat cuma SB560 ya. Kan aslinya SB5150 5 ampere 150 volt. Jadi yang saya dapat ini 5 ampere 60 volt. Ini saya sudah pasang. Kemudian kita akan tes. Oke, ini power nyala ya. Power nyala. Sekarang kita coba hidupkan. Ya, oke. Lampu display nyala. Kita lihat. Oke guys, jadi berhasil ya. Sekarang sudah TV-nya sudah nyala. Kita coba matikan. Ini kalau kita matikan, tekan dulu sekali, kemudian turun. Salah ya. Oh salah guys. Oke. Ya, power nyala.
lampunya nyala. Ini menandakan standby, berarti sudah normal guys ya. Oke, kita akan cabut dulu. Jadi seperti itu guys kasusnya. Ini matol ya. Jadi setelah kita periksa tadi, pertama sekring goyang, kemudian kita sudah solder ulang tapi hasil tetap tidak menyala. Ternyata kita temukan di sini dioda output 13 volt itu koslet, sehingga auto protect jalan, jadi power supply ini mati. Seperti itu guys. Kita cukup ganti. Saya tadi sudah ganti dioda yang 5 ampere 40 volt, mati lagi, putus. Seharusnya kita harus carikan yang 5 ampere 150 volt, tapi ini bisa guys 5 ampere 60 volt, karena output cuma 13 volt ya. Yang penting ampernya harus sampai. Oke, TV ini sisa saya pasang, kemudian saya kembalikan ke pemiliknya. Oke guys, jadi TV ini saya sudah tes ya. Ini sudah beberapa jam, tapi TV seperti ini itu dia ada otomatis mati sendiri ketika tidak pernah diganti siarannya atau tidak disentuh-sentuh tombolnya, dia akan secara otomatis mati. Itu ada pengaturan juga guys ya. Nah, biasanya TV kalau mati seperti itu dia akan kembali standby. Nah, itu kita biasa terlalu lalai di posisi seperti itu guys ya. Seharusnya TV seperti ini kita jangan membiarkan dia seperti itu terus. Artinya kita harus mencabut kabel listriknya guys, untuk merawat atau agar kita bisa menggunakan TV ini dalam jangka waktu lama. Walaupun TV ini didesain bisa seperti itu, secara otomatis mati dan tanpa harus cabut kabel bisa mati, tapi yang namanya program seperti itu guys tidak akan bisa bertahan lama ya. Jadi itu kita bisa pakai tapi sekali-sekali mungkin, tapi jangan selalu seperti itu guys. Makanya banyak TV biasa tiba-tiba mati, apalagi kalau terserang power supply, itu biasanya disebabkan gara-gara seperti itu. Kalau saran saya sebaiknya kita bikinkan saklar listrik ya, biar nggak repot cabut kabel, kita bikinkan saklar listrik. Kalau mematikan sekalian kita saklar saja guys, biar arus listrik putus. Jangan dibiarkan mati remote atau mati secara otomatis, itu bisa berdampak ke power supply, karena power supply itu tetap mengalir arus guys ya, jadi dia akan panas sehingga komponen bisa cepat rusak. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.